Apa kabar para leader? Berjumpa kembali pada kanal Kubik Leadership. Semoga Anda selalu sehat dan semakin sukses mulia. Para leaders, dalam beradaptasi pada turbulensi tingkat tinggi saat ini, organisasi membutuhkan engagement yang tinggi dan menjadi perilaku dari orang-orang yang ada di dalamnya. Namun, membangun engagement, baik mindset maupun perilaku tim, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan strategi yang tepat untuk membuat hal ini terjadi secara sukarela dan tentunya bertahan lama. Dalam video ini, kita akan membahas apa yang bisa dilakukan oleh leader dalam membangun engagement pada tim yang dipimpinnya. Inilah Leadership 5. Pelatih Argentina Lionel Scaloni menyebutkan bahwa laga final antara Argentina versus Prancis berjalan penuh kegilaan. Tapi ia merasa timnya memang sepantasnya menjadi juara. Sejak kekalahan 1-2 dari Arab Saudi, kami mampu melibas semua rival kami dan membangun motivasi lebih tinggi menuju puncak kemenangan, ujarnya. Kami kompak, setiap pemain mengetahui peran dan fungsinya. Kami seharusnya bisa menang dalam 90 menit atau babak tambahan. Kami adalah pejuang dan kami sangat kuat meski kebobolan gol-gol dari Prancis, ujarnya dikutip oleh para media. Kami tidak pantas untuk imbang dan kami terus berjuang. Ini mirip pertandingan melawan Belanda. Para pemain ini bermain demi timnya, demi para supporter dan demi rakyat Argentina. Tidak ada rivalitas di dalam tim. Semua orang bergerak ke arah yang sama untuk negara mereka. Inilah kebanggaan terbesar ketika Anda membela negara. Para pemain membanting tulang mereka meraih titel ini karena itu mereka memahami apa yang harus dilakukan di lapangan. Kami senang dan bangga atas hasil yang telah kami capai. Para leader, dalam dunia bisnis, Jeff Bezos yang dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang visioner dan juga empatik. Salah satu prinsip kepemimpinannya adalah pemimpin perlu mengupayakan lingkungan kerja yang aman, produktif, berkinerja tinggi, beragam, dan adil. Memimpinlah dengan empati dan tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah tim saya berkembang? Apakah mereka diberdayakan? Dan apakah mereka siap untuk tantangan selanjutnya? Pemimpin memiliki visi dan komitmen terhadap kesuksesan pribadi anggotanya, baik di perusahaan ini atau di tempat lain. Apa yang dilakukan oleh Lionel Scaloni dan Jeff Bezos sejalan dengan 3 prinsip ini. Anggota tim yang termotivasi akan lebih produktif. Interaksi positif pemimpin membangun engagement lebih kuat. Dan perlunya pemimpin mendukung dan memberikan kenyamanan anggota tim untuk terus berkembang. Di sini kita bisa simpulkan bahwa
kunci keberhasilan leader dalam melakukan transformasi di perusahaan, mengubah mindset dan perilaku timnya adalah seberapa pemimpin mampu membangun keterlibatannya atau engagement dalam tim yang dipimpinnya. Engage kepada tugas dan tanggung jawabnya, engage kepada perusahaannya, dan engage kepada atasannya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Gallup, 70% variasi dalam engagement ditentukan oleh leader. Maka engagement karyawan semestinya menjadi tanggung jawab para pemimpinnya. Lalu bagaimana kita sebagai leader dapat meningkatkan engagement karyawan? Dalam berbagai situasi, terbukti bahwa gaya kepemimpinan yang positif dari seorang leader memiliki pengaruh terhadap peningkatan engagement. Untuk itu, ada 5 area yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin. Area yang pertama adalah kognitif. Ciptakan hubungan timbal balik dengan tim, sehingga ada rasa saling membutuhkan dan ketergantungan. Leader membutuhkan tim, dan tim juga membutuhkan leader. Hubungan timbal balik itu dapat diberikan dalam bentuk bantuan, pekerjaan, atau dukungan. Saat leader menjalankan peran dan memberikan dukungan sepenuhnya, tim Anda secara naluriah akan merasa punya kewajiban untuk membalas dengan semangat dan dedikasi yang sama besarnya. Area yang kedua, behavior. Jadilah seorang leader yang mampu menjadi role model bagi timnya. Perilaku yang ditampilkan oleh leader akan diamati dan diadaptasi oleh mereka. Menjadi role model tidaklah hanya berlaku untuk mempelajari tugas dan keterampilan baru, melainkan juga untuk menularkan sikap kerja seperti bagaimana memiliki engagement dalam bekerja. Area yang ketiga, afektif. Tularkan emosi yang positif di tempat kerja. Emosi seseorang cenderung menular pada orang-orang di sekitarnya. Apalagi leader yang berpeluang menjangkau lebih banyak orang, memiliki pengaruh yang lebih besar untuk menularkan emosinya. Maka penting sebagai leader untuk menunjukkan emosi maupun interaksi positif kepada tim agar suasana dalam tim pun menjadi positif juga. Seperti bersikap ramah, menyapa secara personal, atau memberikan apresiasi setiap saat. Area yang keempat adalah motivational. Pastikan 3 basic needs dari tim terpenuhi, yaitu kebutuhan autonomi, yaitu kebebasan dalam bertindak, competence, yaitu penguasaan terhadap tugas yang mereka akan lakukan, dan yang ketiga, relatedness, yaitu terhubung antara satu dengan lainnya. Misalnya dengan memberikan kewenangan, pendampingan, atau pelatihan, dan mengadakan kegiatan kebersamaan. Ketika ketiga kebutuhan ini terpenuhi, maka tim akan menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk berkolaborasi. Dan area yang kelima adalah material. Pastikan ada keseimbangan antara job demands, yaitu tuntutan pekerjaan, dengan job resources, yaitu sumber daya yang mereka miliki.
Apakah tuntutan pekerjaan pada tim sudah cukup, tidak terlalu berat, atau ringan? Apakah tim mendapat dukungan yang cukup untuk memenuhi target-target mereka? Para leader, keseimbangan pada job demand dan job resources akan menumbuhkan employee well-being yang mempengaruhi perasaan positif terhadap pekerjaan dan perusahaan. Maka untuk itu para leader, kelima area itu, kognitif, afektif, behavior, motivational, dan material, perlu untuk Anda perhatikan dalam rangka meningkatkan engagement tim Anda. Ketika tim sudah engage, mereka akan lebih mudah mengikuti dan mendukung perubahan. Mindset mereka menjadi lebih positif dan perilaku mereka menjadi lebih kontributif. Bagaimana dengan tim Anda saat ini? Apakah mereka sudah menunjukkan tingkat engagement yang perusahaan butuhkan? Dan area mana yang masih perlu Anda perhatikan agar tim menjadi lebih engaged dan terlibat dalam setiap perubahan? Sampai jumpa pada edisi Leadership Vibes berikutnya. Salam sukses mulia.